Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Mukti dengan nomor pokok mahasiswa 1120101001. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai digital marketing, di mana untuk memenuhi tugas pada ujian tengah semester mata kuliah digital marketing. Berikut adalah pemaparan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Chapter pertama ada memperkenalkan pemasaran digital, kedua analisis pasar online atau lingkungan mikro, ketiga ada lingkungan makro online, keempat ada strategi pemasaran digital, kelima dampak media digital dan teknologi pada bauran pemasaran, yang keenam ada relationship marketing using digital platforms. Yang pertama yaitu memperkenalkan pemasaran digital, di mana pemasaran digital yaitu dalam mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi media digital ini, di mana ini membantu mengingatkan bahwa hasil yang diberikan oleh teknologi yang sangat maju ini dapat menentukan investasi serta pemasaran internet. Bukan hanya itu saja, teknologi digital ini juga banyak mencakup seperti platform digital yang sangat luas, di mana pemasaran digital ini juga mencakup pengelolaan berbagai bentuk dalam perusahaan online, di mana kehadiran seperti situs web, perusahaan dan halaman perusahaan media seperti perusahaan media sosial dan dalam hubungannya dengan teknik komunikasi online. Selanjutnya ada fitur utama dari strategi pemasaran digital, yaitu interaksi dan integrasi antara saluran internet dan saluran tradisional merupakan sebuah kunci bagian dari pengembangan strategi pemasaran digital ini, di mana strategi pemasaran digital pada dasarnya yaitu strategi pemasaran saluran serta perlu diintegrasikannya dengan saluran lain sebagai bagian dari pemasaran multi saluran ini. Maka dari itu, strategi pemasaran digital efektif harus pertama untuk menyelaraskan dengan strategi bisnis ini serta pemasaran. Kedua, dengan menggunakan tujuan yang jelas, pembangunan bisnis serta merek serta kontribusi online proses penjualan ini pun untuk internet atau saluran digital lainnya. Yang ketiga, ada tetap konsisten dengan jenis pelanggan yang menggunakan serta dapat dijangkau secara efektif melalui saluran yang tersedia. Keempat, menentukan proposisi nilai perbedaan yang menarik untuk saluran yang harus dikomunikasikan secara efektif kepada pelanggannya. Dan kelima, menentukan campuran alat komunikasi online serta offline yang digunakan untuk menarik pengunjung ke situs web perusahaan atau bisa berinteraksi dengan merek yang sudah disediakan melalui media digital seperti melalui email atau seluler. Kemudian selanjutnya ada dengan mendukung perjalanan para pelanggan melalui proses pembelian saat mereka memilih dan membeli produk dengan menggunakan saluran digital dalam komunikasi dengan saluran lain. Selanjutnya ada mengelola siklus hidup pelanggan online dengan melalui tahapan untuk menarik pengunjung ke situs web serta mengubahnya menjadi pelanggan dan retensi dari pertumbuhan itu sendiri. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital, di mana strategi pemasaran digital ini merupakan serangkaian atau suatu tindakan yang digambarkan serta dirancang untuk membantu suatu bisnis agar dapat mencapai tujuan serta dengan menggunakan media seperti internet. Lalu di sini bisa kita lihat ada manfaat digital marketing itu sendiri, yaitu pastinya manfaat digital marketing yang pertama itu meningkatkan penjualan, di mana pemanfaatan media digital ini untuk seperti misalnya yang sering kita lihat pada saat ini, meningkatkan dengan iklan, meningkatkan produk atau penjualan dengan menggunakan iklan. Lalu kemudian ada dengan
Strategi selanjutnya yaitu lebih dekat dengan konsumen, di mana dengan menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen melalui media digital ini akan membuat konsumen menjadi lebih dekat dengan kita sebagai penjual. Selanjutnya yaitu dengan meningkatkan pendapatan, di mana tujuan ini yaitu untuk meraih pendapatan, keuntungan serta loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Itu saja. Selanjutnya chapter 2 yaitu analisis pasar online lingkungan mikro. Pengertian sedikit menjelaskan tentang ini. Lingkungan mikro yaitu merupakan empat yang ada di dalam, terdiri atas berbagai kekuatan serta lembaga yang memiliki hubungan serta mampu mempengaruhi transaksi yang terjadi antara pasar dan perusahaan, di mana terdapat beberapa komponen yaitu perekonomian, teknologi, kebudayaan serta kebijakan pemerintah setempat. Di mana lingkungan mikro ini dapat memiliki juga dampak besar pada kesuksesan sebuah bisnis itu sendiri. Kemudian di dalam lingkungan mikro ini terdapat beberapa aspek seperti yang kita lihat. Ada aspek penyedia, di mana aspek ini sebagai supplier, yaitu sesuatu penghubung yang sangat dibutuhkan dalam di seluruh sistem pemberian nilai terhadap konsumen serta mampu untuk berkontribusi dalam hal sumber daya yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk memproduksi jasa ataupun barang. Kedua, ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini terdapat 3 karakteristik pasar, yaitu pertama memiliki minat, di mana adanya kebutuhan ataupun keinginan atas suatu barang dan jasa. Kedua, tingkat kemampuan untuk membeli karena memiliki beda yang bernilai seperti uang atau sejenisnya untuk bisa ditukarkan dengan barang yang sedang dibutuhkan. Kemudian tingkat karakteristik pasar yang terakhir yaitu adanya akses pembelian dan kesediaan untuk bisa melancarkan pertukaran tersebut. Selanjutnya ada aspek pelanggan, di mana aspek pelanggan ini berupa pasar konsumen yang di dalamnya terdapat individu atau sekelompok rumah tangga yang menyewakan jasa maupun pembelian barang untuk digunakan serta dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada aspek pesaing, di mana aspek ini pemasar harus memperhatikan sifat persaingan yang terjadi di pasar luas, di mana perusahaan ini perlu bersaing dengan strategi pemasaran yang sejalan dengan sifat persaingan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada aspek komunitas, di mana aspek ini merupakan di mana setiap kelompok yang memiliki kepentingan saat ini atau potensi yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan atau organisasi untuk mencapai keberhasilannya. Selanjutnya yaitu chapter 3 yaitu lingkungan makro online. Di sini bisa kita lihat tingkat perubahan lingkungan. Di sini kita dapat melihat tingkat perubahan lingkungan, di mana saat ini dunia digital mengalami perubahan budaya sosial dan khususnya budaya yang sangat pop atau yang sangat populer, dan yang cenderung sangat cepat. Pengenalan teknologi baru serta popularitasnya ini sangat cenderung sering terjadi, seperti halnya perubahan pada pemerintah, hukum cenderung yang terjadi skala waktu yang lebih lama. Maka dari itu pemasar digital perlu adanya untuk bisa mewaspadai kekuatan yang penting dalam konteks lingkungan perdagangan mereka itu sendiri, sehingga mereka dapat memastikan daya saing bisnis, di mana di sini harus mengembangkan kapasitas untuk menanggapi perubahan lingkungan serta peluang untuk ancaman yang muncul dengan mengembangkan kelincahan yang lebih strategis lagi, di mana sebuah konsep ini sangat terkait dengan teori manajemen pengetahuan yang didasarkan pada pengembangan proses yang baik untuk meninjau peluang serta ancaman yang akan terjadi pada pasar, serta kemudian dalam pasar memilih opsi strategi yang sesuai. Selanjutnya di sini ada juga kekuatan teknologi. Kekuatan teknologi ini yaitu
perlu memahami teknologi serta terminologi digital dan internet. Karena dasarnya dengan membuat kesalahan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan, di mana hal ini mengeksplorasi yang menghubungkan antara teknologi digital, internet, dan teknologi web. Selanjutnya yaitu ada perbedaan internet, intranet, serta ekstranet, di mana internet yaitu jaringan dalam suatu adapun dengan pengertian intranet sendiri yaitu jaringan dalam satu perusahaan yang memungkinkan akses ke perusahaan informasi menggunakan alat-alat internet yang sudah dikenal seperti halnya yang sering kita temui yaitu email, browser web, dan banyak lagi. Lalu di sini kita bisa lihat ada lingkungan makro atau lingkungan eksternal. Lingkungan makro atau lingkungan eksternal ini sendiri terdiri dari berbagai faktor serta kekuatan di luar perusahaan, yang dimana ini dapat mempengaruhi operasi mereka karena setiap perubahan yang terjadi, faktor-faktor tersebut akan berdampak pada lingkungan kompetitif serta kondisi internal perusahaan, di mana lingkungan kompetitif ini pemangku kepentingan eksternal perusahaan yang terdiri dari pesaing, pemerintah maupun pemasok, pelanggan, komunitas lokal, serta kreditor, dan banyak lagi, di mana lingkungan internal terdiri dari berbagai aspek organisasi seperti budaya, perusahaan, struktur organisasi, dan sumber daya perusahaan. Selanjutnya ada strategi chapter keempat atau bab keempat, ada strategi pemasaran digital. Adapun dengan ruang lingkup strategi pemasaran digital sendiri, yaitu untuk melihat opsi strategi online penting untuk mempertimbangkan serta melibatkan lebih dari fokus beberapa strategi untuk mengembangkan fungsionalitas situs web serta untuk bagaimana cara situs web ini menarik kunjungan ke halaman tersebut. Selanjutnya pemasar digital juga harus memiliki masalah yang lebih luas tentang bagaimana pertama menggunakan alat otomatisasi pemasaran untuk pengembangan hubungan pelanggan, di mana ini termasuk personalisasi email serta berbasis web untuk berdasarkan database CRM. Kemudian ada mengembangkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan di berbagai saluran. Ketiga, ada memaksimalkan hasil dari bermitra atau bekerjasama dengan perantara online seperti penerbit influencer, seperti penerbit dan influencer seperti blogger, dan masih banyak lagi. Kemudian adanya pemanfaatan pemasaran media sosial, baik melalui penggunaan situs maupun penggunaan situs dengan mandiri, seperti halnya jejaring sosial yang utama seperti Facebook, Google, dan masih banyak lagi. Kemudian ada strategi utama dalam pemasaran digital. Yang pertama adalah Search Engine Optimization atau SEO, di mana SEO ini merupakan upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian, di mana untuk menjadi peringkat teratas tersebut perlu adanya untuk memahami bagaimana sistem mesin pencari, dan adapun media yang dapat digunakan dalam hal ini seperti yang kita sering gunakan yaitu website dan blogs. Kedua, dari strategi utama dalam pemasaran digital ini yaitu ada content marketing, di mana untuk merencanakan serta membagikan konten tentang perusahaan atau organisasi, di mana hal ini tentu saja akan menarik pembaca untuk mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk bisa menjadi pelanggan atau pembeli, di mana konten ini dapat dibuat
dalam bentuk unggahan blog misalnya, atau media sosial, artikel, e-book, infografis, dan brosur online, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu strategi utama dalam pemasaran digital. Yang ketiga adalah otomisasi pemasaran, di mana otomatisasi pemasaran ini suatu teknik atau tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas ini seperti pekerjaan, susunan unggahan, konten, serta laporan kampanye. Yang keempat dari strategi utama dalam pemasaran digital ini adalah pay per click atau PPC. PPC yaitu cara untuk mengarahkan trafik ke situs dengan bayaran seperti kliknya. Salah satu contohnya seperti Google AdWords, di mana kita akan membayar lalu akan mendapatkan slot teratas setiap pencarian di Google dan dikenakan biaya setiap kliknya, dan masih banyak lagi. Lalu yang kelima ada native advertising, di mana bentuk konten ini berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat ini dapat berfungsi seperti bagian dari media yang terkait, seperti halnya promote, post di Instagram maupun di Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Yang keenam yaitu ada affiliate marketing, di mana affiliate marketing ini merupakan situs untuk bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi serta dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis kita, seperti hosting video ads di YouTube misalnya. Lalu yang terakhir dalam strategi utama dalam pemasaran digital ini ada sosial media marketing, di mana strategi ini sudah luas dipergunakan pada saat ini di era digital marketing ini, di mana seperti akan mempromosikan brand atau produk serta konten, di mana media sosial akan di sini dibutuhkan serta digunakan, seperti media sosial Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Facebook, Messenger, dan masih banyak lagi, di mana media sosial ini menjadi sarana untuk lebih membesarkan serta mengembangkan brand perusahaan tersebut. Lalu pada chapter kelima ada dampak media digital dan teknologi pada bauran pemasaran, di mana pemasar akan terbiasa dengan bauran pemasaran ini, tetapi pengantar ini disertakan untuk konteks untuk pemasaran digital yang tidak terbiasa dengannya, di mana bauran pemasaran ini secara luas disebut sebagai 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi, atau product, price, place, and promotion. Yang pada awalnya di mana strategi pemasaran ini lebih praktis. Selanjutnya, lalu apa itu 4P? Seperti yang sudah saya jelaskan, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, 4P merupakan kebutuhan serta keinginan pelanggan dari produk, biaya kepada pelanggan atau harga, kenyamanan atau relatif terhadap tempat, dan keempat yaitu communication atau promosi. Lalu ada dimensi dari bauran pemasaran digital atau 7P, di mana dimensi dari bauran pemasaran digital 7P ini yaitu merupakan sebuah konsep bauran dari pemasaran digital itu sendiri. Yaitu yang pertama dari 7P ini adalah produk atau produk, di mana ini melihat peluang untuk memodifikasi inti produk ataupun memperluas lingkungan digital. Yang kedua ada harga atau price, di mana ini memfokuskan pada implikasi pengaturan biaya, pengaturan harga dan biaya dalam pasar digital, model dan serta strategi baru penetapan harga. Yang ketiga ada place atau tempat, di mana ini mempertimbangkan implikasi atau penerapan implikasi distribusi untuk pemasaran digital. Yang keempat ada promotion atau promosi,
di mana berkaitan dengan bagaimana komunikasi pemasaran tersebut digunakan untuk menginformasikan konsumen serta stakeholders mengenai produk dan perusahaan. Yang kelima ada people atau orang, di mana ini berkaitan dengan bagaimana staf perusahaan itu sendiri berinteraksi dengan konsumen atau pelanggan dan stakeholders selama komunikasi penjualan dan selama komunikasi penjualan dan serta pasca penjualan tersebut. Yang keenam ada proses, di mana ini membahas tentang metode serta prosedur. Yang keenam ada proses di mana ini membahas tentang metode dan prosedur yang akan digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memperoleh keseluruhan fungsi pemasaran, seperti halnya pengembangan produk baru, promosi, penjualan, serta pelayanan konsumen. Dan yang ketujuh ada cycle evidence atau bukti fisik, di mana suatu produk dan bagaimana produk tersebut bisa dibeli dan digunakan. Selanjutnya chapter terakhir atau chapter 6 yaitu relationship marketing using digital platforms, di mana manajemen hubungan pelanggan elektronik ini atau ECRM ini melibatkan pembuatan strategi serta rencana bagaimana teknologi digital dan data digital ini dapat mendukung CRM. Kegiatan pemasaran digital ini yang berada dalam ECRM ini yang akan yaitu meliputi satu, penggunaan situs web dan kehadiran sosial online untuk pengembangan pelanggan. Kedua, ada mengelola informasi profil pelanggan serta kualitas daftar email tersebut. Yang ketiga, ada mengelola opsi kontak pelanggan. Dan yang selanjutnya, penambahan data untuk meningkatkan penargetan, lalu menyediakan personalisasi online atau fasilitas kostumisasi massal secara otomatis, lalu ada penyediaan fasilitas layanan pelanggan online, lalu ada mengelola kualitas layanan online untuk memastikan bahwa pembeli pertama kali memiliki pelanggan yang hebat, pengalaman yang mendorong mereka untuk bisa membeli. Lalu ada mengelola pengalaman pelanggan multisalur. Itu saja. Selanjutnya adapun dengan manfaat penggunaan dari ECRM untuk mendukung keterlibatan pelanggan ini, yaitu dengan menggunakan platform digital sebagai alat pemasaran, hubungan yang melibatkan pengintegrasian basis data pelanggan dengan situs web serta pengiriman pesan untuk membuat hubungan tersebut ditargetkan dan dipersonalisasi. Oleh karena itu, pemasaran ini dapat ditingkatkan melalui satu, menargetkan dengan lebih hemat biaya. Kedua, kustomisasi massal peran pemasaran. Ketiga, ada meningkatkan kedalaman dan keluasan informasi serta meningkatkan sifat hubungan. Kelima, adanya pemahaman pelanggan yang lebih dalam serta komunikasi yang lebih relevan. Kelima, biaya yang rendah. Keenam, menyampaikan program loyalitas. Ketujuh, ada produk populer yang ditawarkan dengan jumlah poin yang relatif rendah untuk mendorong pembelian barang untuk pembelian berulang kali. Dan yang terakhir, ada peluang untuk gamifikasi. Selanjutnya di sini terpapat ada aplikasi pemasar ECRM. Sistem ECRM ini mendukung aplikasi pemasaran seperti otomisasi tenaga penjualan atau SFA, ada manajemen layanan pelanggan, ada mengelola proses penjualan, ada manajemen komunikasi pelanggan, dan yang terakhir ada analisis. Lalu teknologi dan data CRM. Teknologi ini atau teknologi database ini merupakan inti dari penyampaian aplikasi CRM ini, di mana database dapat diakses melalui situs intranet oleh karyawan atau extranet oleh pelanggan atau mitra yang menyediakan antarmuka ke seluruh sistem manajemen hubungan pelanggan.
seperti penggunaan email yang digunakan untuk mengelola banyak komunikasi masuk, keluar, dan internal yang dikelola oleh sistem CRM ini. Lalu ada manajemen siklus hidup pelanggan. Tampilan tingkat tinggi ini di siklus hidup pelanggan klasik untuk memilih, di mana untuk memperluas yaitu sebagai yaitu pertama, pemilihan pelanggan, di mana menentukan jenis pelanggan yang akan dipasarkan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang berbeda untuk mengembangkan penawaran serta untuk menargetkan selama akuisisi, retensi, dan ekstensi. Kedua, ada akuisisi pelanggan, yaitu mengacu pada kegiatan pemasaran untuk membentuk hubungan dengan pelanggan baru serta meminimalkan biaya akuisisi dan menargetkan pelanggan yang bernilai tinggi. Ketiga, ada retensi pelanggan, yaitu mengacu pada kegiatan pemasaran yang diambil oleh organisasi atau perusahaan untuk menjaga pelanggan yang sudah ada, yaitu untuk mendorong mereka untuk membeli lagi atau melanjutkan kontrak yang memperbarui untuk layanan. Yang keempat, ada ekstensi pelanggan, yaitu mengacu pada peningkatan kedalaman atau jangkauan produk yang dimana pelanggan pembelian dari suatu perusahaan yang sering disebut sebagai pengembangan pelanggan. Yang selanjutnya ada menggunakan media digital sebagai meningkatkan loyalitas nilai pelanggan, di mana tujuan komersial utama dari pendekatan pemasaran hubungan atau CRM ini yaitu meningkatkan keterlibatan dengan pelanggan yang mengarah pada peningkatan pelanggan loyalitas serta penjualan langsung dari pelanggan ini, di mana penjualan ini tidak langsung melalui advokasi. Selanjutnya saya akan mengambil salah satu contoh perusahaan besar di bidang digital marketing ini, yaitu salah satu contohnya yaitu perusahaan Netflix, di mana perusahaan besar Netflix ini yang bergerak di layanan streaming film, di mana perkembangan film saat ini sangat berkembang sangat pesat. Perusahaan ini atau Netflix ini telah berdiri sejak tahun 1997, di mana Netflix ini merupakan perusahaan yang dahulunya menyewakan film DVD dengan durasi tertentu. Karena pada saat itu perkembangan internet di Amerika, di mana Netflix memulai layanan digitalnya pertama kali di tahun 2007. Karena Netflix telah melalui berbagai proses digital marketing untuk bisa mencapaikan kesuksesan seperti saat ini. Salah satunya digital marketing yang pernah perusahaan Netflix lakukan yaitu tidak hanya sebatas menayangkan iklan di mesin pencarian saja atau hanya berkolaborasi dengan perusahaan produksi film, tetapi Netflix juga melakukan aktivasi media sosial dengan berbagai konten yang kreatif, asik, dan tentunya sangat menarik, di mana yang terkait dengan film serial yang ditayangkan di Netflix itu sendiri. Hal inilah yang menarik banyak perhatian audiens serta para pengguna dalam penggunaan platform Netflix ini. Dari saya untuk pemaparan materi dari saya cukupkan sekian saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ketidaknyamanan dalam saya menyampaikan materi kali ini. Mohon maaf sebelumnya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.